لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku jamaah Masjid Al-Islah FKUI PT Omron yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan diturunkannya Al-Qur'an serta diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, terdapat contoh yang sangat baik, terdapat akhlakul karimah, akhlak yang sangat mulia untuk diikuti, diteladani dan dicontoh. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat contoh suri tauladan yang sangat baik. Saudaraku jamaah Masjid Al-Islah FKUI PT Omron yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok figur Nabi kita Muhammad SAW menjadi cermin segala aspek kehidupan kita yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW beribadah, kita ikuti. Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, kita teladani. Bagaimana Rasulullah SAW berperadaban, berpolitik, berbudaya, kita ikuti. Dan bagaimana Rasulullah SAW menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, itu pun terdapat contoh yang harus kita ikuti sebagai umat Islam. Saudaraku kaum muslimin, FKUI PT Omron yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan langsung oleh beliau, ada 3 pesan yang sempat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Uqbah bin Amir. Dan pesan ini adalah pesan kepada Sayyidina Uqbah bin Amir tentang akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat. Di mana Sayyidina Uqbah bin Amir pernah berkata dalam satu riwayat, pada suatu hari aku pernah
melihat dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku segera menghampirinya, aku segera memegang kedua tangannya. Lalu Rasulullah pun segera menghampiri Sayyidina Uqbah dan juga memegang tangan Sayyidina Uqbah seraya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi fadli akhlaqi ahli dunya wal akhirah." Wahai Sayyidina Uqbah, sahabatku, maukah aku beritahukan kepadamu akhlak terbaik penghuni dunia dan penghuni akhirat? Faqala, Sayyidina Uqbah menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja saya mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tasilu man qata'a." Sambungkan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Wa tu'ta man haramak. Dan memberi sesuatu kepada orang yang kikir. Kemudian yang ketiga, wa tu'fau amma zalamak. Maafkan orang yang menganiaya kamu. 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Uqbah bin Amir tentang akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat. Jamaah Masjid Al-Islah FKUI PT Omron yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat yaitu menjalin silaturahmi terhadap orang yang memutuskan tali persaudaraan. Biasanya indikator seseorang yang memutuskan tali persaudaraan, ketika berjumpa dia memalingkan muka, ketika melihat wajahnya suram, ketika ditegur sapa ia tidak ada respon, indikator dari seseorang yang memutuskan tali persaudaraan. Namun jika kita menjalin silaturahim dan mengunjungi orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka itu merupakan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, perselisihan dan persoalan setajam apapun pasti akan hilang jika kita lapang dada dan ikhtiar, berusaha serta ikhlas untuk mengawali silaturahmi lebih dahulu kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal wasil bil mukafi." Orang yang menyambungkan silaturahmi itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Walakin al-wasil alladzi idza quti'at rahimahu wasilaha. Akan tetapi orang yang menyambungkan silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Dan hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Saudaraku, jamaah Masjid Al-Islah FKUI PT Omron yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat adalah memberikan orang yang pernah menolak memberimu atau memberikan kepada orang yang kikir atau bakhil. Sifat kikir adalah di antara bentuk kemaksiatan hati yang besar dan dianggap merusak kehidupan manusia. Teringat akan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan ada 3 hal. Yang 3 hal ini dianggap dapat membinasakan
kehidupan manusia. Apa 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dapat membinasakan kehidupan manusia? Yang pertama, kebakhilan, kekikiran yang dipatuhi. Kemudian hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, ketakjuban orang terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bersedekah, maka jika kita menyantuni, maka jika kita memberikan hadiah atau sekedar berbagi sebagian rizki kita buat mereka, orang-orang yang kikir, kita memberikan hadiah. Orang-orang yang bakhil, kita berikan mereka itu bentuk berbagi dalam harta yang kita miliki. Maka bukan hanya saja kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada nilai inspiratif dan edukasi bagi orang kikir agar mengubah sikapnya dan berusaha menjadi orang yang dermawan. Oleh karena itu, memberikan terhadap orang kikir termasuk akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat. Saudaraku jamaah Masjid Al-Islah FKUI PT Omron yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat, yaitu memaafkan orang yang menganiayamu. Zalim adalah melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang ataupun karena berlebihan. Perbuatan zalim tidak hanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diungkapkan dalam firman Allah dalam surah Al-Hud ayat 18. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah Subhanahu wa taala ditimpakan atas orang-orang yang berbuat zalim. Memaafkan orang yang telah menganiaya kita berarti meneladani, mencontoh, mengikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat. Semoga kita semua senantiasa dapat meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah, yang begitu mulia, yang begitu sempurna, sehingga kita menjadi insan yang bermartabat di tengah-tengah masyarakat kita dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.